Yo minasan, welcome to Potato Channel di sini. Fearless. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang ketua dari New Generation Heroes, yaitu Ultraman Ginga. Tapi sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya kalian klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa berkembang ke depannya dan channel ini juga ikut berkembang ke depannya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita bahas fakta-fakta dari Ultraman Ginga. Mari kita mulai. Fakta-fakta Ultraman Ginga. Ultraman Ginga dan Lugiel awalnya satu entitas yang sama-sama melindungi masa depan sebelum keduanya terpisah karena perbedaan pendapat. Ultraman Ginga adalah ultra pertama yang diketahui berasal dari masa depan yang datang ke masa lalu untuk ditugaskan menghentikan ambisi sisi gelapnya, yaitu Dark Lugiel. Nama dari Ultraman Ginga sendiri yaitu Ginga, yang berarti galaksi dalam bahasa Inggris. Ultra kedua dikaitkan dengan simbol. Yang pertama adalah Ultraman Mebius dengan Mebius Strip atau Infinity Symbol, sedangkan Ginga dikaitkan dengan gambar galaksi spiral. Asal-usul Ginga dan Dark Lugiel menyerupai filosofi Cina, Yin dan Yang, yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana kekuatan yang tampak saling berlawanan namun sebenarnya saling melengkapi, saling berhubungan, dan saling tergantung di dunia alami, dan bagaimana mereka menimbulkan konflik satu sama lain ketika mereka saling berhubungan satu sama lain. Ini tercermin pada bagaimana Ginga menyerupai Yang atau cahaya dan Dark Lugiel menyerupai Yin atau kegelapan. Ultraman Ginga sendiri memiliki tinggi infinity atau yang berarti tak terbatas. Dalam sebuah rencana yang dibatalkan, Ultraman Ginga dan seluruh serinya dimaksudkan untuk berada di alam semesta yang sama dengan Ultraman Gaia, Guardians of Earth Universe, untuk merayakan ulang tahun seri Ultraman Gaia ke-15. Os manusia Ultraman Ginga sendiri, yaitu Hikaru Reido, dimaksudkan untuk menjadi mahasiswa sebuah perguruan tinggi tempat Gamu Takayama atau Ultraman Gaia pergi berdasarkan seri Tokusatsu 2011 sampai 2012. Kamen Rider Force, namun ini dibatalkan meskipun elemen Force dimaksudkan sebagai gantinya, seperti usia Hikaru menjadi siswa sekolah menengah. Di konsep aslinya, Ultraman Ginga Stereo akan diberi warna dasar putih dengan corak merah. Ultraman Ginga dan Lugiel mungkin direferensikan berdasarkan Ultraman Noah dan Darzagi, antara sisi gelap dan sisi terang. Dan fakta selanjutnya, dalam pengajarannya menangkap Trigger, Ginga dan Victory adalah satu-satunya Ultraman yang dapat mendaratkan pukulan dan memukul mundur Trigger. Dan fakta selanjutnya, dalam lelucon kecil, Ultraman Ginga atau hostnya Hikaru bertemu dengan rekan mereka Kamen Rider Force di game crossover 2014 Lost Heroes 2, di mana keduanya mampu melakukan serangan kombinasi. Formasi mereka tampaknya berada dalam sinkronisasi yang sempurna karena sifat dan kepribadian mereka yang serupa. Dalam game ini juga, Ginga adalah satu-satunya Ultraman yang pernah melakukan serangan tag team dengan Kamen Rider sebagai lawan Ultras lain yang melakukan mereka dengan Gundam Mobile Suit. Fakta selanjutnya, Ultraman Ginga sejauh ini tampaknya menjadi satu-satunya Ultra yang mengubah sebagian penampilannya tergantung pada teknik yang ia gunakan. Suara color timer dari Ultraman Ginga sendiri adalah versi Ultraman yang dimodifikasi dan bernada tinggi. Dan fakta yang selanjutnya, jurus pamungkas Ginga Stereo mirip dengan milik Super Taro yang sama-sama menggabungkan kekuatan dari ke-6 Kousen Ultra Brother. Fakta selanjutnya, pendaratan Ginga dan kamera yang berputar di sekelilingnya adalah referensi untuk pemintalan galaksi spiral.
Ultraman Ginga dan Dark Lugiel disuarakan oleh satu pengisi suara yang sama, yaitu Tomokazu Sugita. Fakta selanjutnya, sejauh ini Ultraman Ginga adalah Ultra dengan host termuda ketiga yang merupakan seorang siswa sekolah menengah. Ultraman Nexus juga mengikat untuk host manusia termuda kedua dengan Ren Senju pada usia 17 dan Ultraman 3 dengan Tsubasa Madoka. Namun Ultraman Cosmos bertemu dengan host manusianya Musashi Haruno pada usia termuda. Ultra host termuda adalah Amui yang merupakan host kuno dari Ultraman 3 pada usia 11 tahun. Fakta selanjutnya, Ginga tidak menghancurkan musuh-musuhnya. Ia mengembalikan mereka menjadi Spark Dolls, satu-satunya Ultra lain yang tidak menghancurkan lawan-lawannya secara teratur, seperti Ultraman Cosmos. Dan fakta selanjutnya, salah satu Ultraman yang dapat terbang tanpa melakukan pergerakan tangan. Yang pertama, Ultraman Nexus atau Nexus. Fakta selanjutnya, Ultra ketiga yang dapat mengakses kekuatan dari para Ultra Brother berkat form Storiumnya. Yang pertama Ultraman Taro dan kedua Ultraman Mebius. Fakta selanjutnya, Darzagi yang dikalahkan Ultraman Ginga adalah replika yang diciptakan oleh Dark Lugiel, karena Darzagi yang asli sendiri sudah lama lenyap di final episode series Ultraman Nexus. Sebagian besar monster yang dihancurkan Ginga Storium dengan gerakan finishingnya adalah musuh yang sama atau musuh dari spesies yang sama seperti yang dialami oleh 6 Ultra Brothers, kecuali Ultraman Zombie, Ultraman Specium Ray, Bemular, Widusut, Ultra Seven, Kingjo, Ultra Beam, Jack, Sadola dan Zoa Muruchi, S, Metallium Ray, Yapul, Tarostorium Ray, Imperator. Fakta selanjutnya, hasil akhir pertarungan Ultraman Ginga dan Darzagi menyerupai pertarungannya Ultraman Noah dan Darzagi, yang sama-sama diakhiri dengan bentrokan antara Kosen mereka berdua masing-masing. Fakta selanjutnya, Ginga tetap menjadi seorang Ultraman meskipun dilahirkan dari sumber yang sama sekali berbeda, mungkin disebabkan oleh hasil yang mewakili cahaya, karena semua spesies Ultraman terlahir berkat cahaya. Fakta selanjutnya, Ginga Storium seharusnya juga memiliki kemampuan untuk meniru dan menggunakan serangan pamungkas terkuat Ultra Father, yaitu Ultra Horn, namun dibatalkan. Ultraman Ginga dapat terus bertambah kuat seiring setiap pertarungannya, namun saat melawan Etelgar diperlihatkan batasannya. Dan fakta selanjutnya dari Ultraman Ginga, Hikaru atau Ultraman Ginga dipilih oleh Koichi Sakamoto untuk menjadi pemimpin New Generation Heroes dalam miniseri Ultraman Galaxy. Miniseri Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes. Sakamoto awalnya menganggap Gai Kurenai atau Ultraman Orb sebagai gantinya, akan tetapi merasa itu tidak akan cocok dengan karakternya. Hikaru kemudian dipilih karena kesamaannya dengan protagonis dari anime shounen lainnya. Pada konsep aslinya, seharusnya Ultraman Ginga Victory juga turut hadir di Ultraman Orb The Movie. Dan fakta selanjutnya, cara untuk New Generation Heroes mengakhiri Ultra Dark Killer didasarkan dengan saat Ultra Brother akan mengakhiri Dark Killer. Dark Killer dikalahkan Ultra Brother setelah mereka menyumbangkan energi mereka kepada Taro dan menggunakan dinamitnya, sedangkan New Generation menyumbangkan energi mereka kepada Ultraman Ginga untuk menggunakan New Generation Dynamite dan mengakhiri Ultra Dark Killer. Dan fakta yang selanjutnya dari Ultraman Ginga, form Storium adalah form yang sering salah dieja. Ada yang menyebutnya Storium, ada yang menyebutnya Storium, sedangkan RTV menyebutnya Storium. Ya, itu dia fakta-fakta dari Ultraman Ginga. Gimana nih menurut kalian? Apakah menarik fakta-fakta dari Ultraman Ginga? Ya, semoga dengan pembahasan kali ini bisa dapat menghibur kalian dan mengetahui tentang fakta-fakta dari Ultraman. Nah, kira-kira Ultraman apa lagi nih yang akan kita bahas? Silahkan di komen
Dan ya, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa berkembang ke depannya dan channel ini juga ikut berkembang ke depannya. Ya, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Ya, terima kasih. Ditunggu video selanjutnya. Dah, thank you. 君の虜にな